Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Y akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang ditunjukkan sebagai tugas kelompok mata kuliah biopsikologi dengan judul Biopsychology of Psychiatric Disorder, biopsikologi dalam gangguan kejiwaan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Yuni Artagemiarsi, Yulia Fatrasari, Yeti Felina, dan Muhammad Joko Galuh. Saya akan masuk ke materi skizofrenia. Pengertian skizofrenia berarti pemisahan fungsi psikis. Istilah ini diciptakan pada tahun awal abad ke-20 untuk menggambarkan apa yang dianggap pada saat itu sebagai yang utama gejala kelainan, gangguan integris di antara emosi, pikiran, dan tindakan. Contoh gejala positifnya ada delusi, halusinasi, pengaruh yang tidak pantas, ucapan atau pikiran yang tidak teratur, perilaku aneh yang tidak logis. Contoh gejala negatif skizofrenia ada perataan yang efektif, avolition, dan catatonia. Selanjutnya, faktor skizofrenia. Komplikasi kelahiran, stres ibu, infeksi prenatal, faktor sosial ekonomi, kelahiran kota atau tinggal di lingkungan perkotaan dan kesulitan masa kecil. Pengalaman awalnya seperti itu diduga dapat mengubah arah perkembangan syaraf yang mengarah ke skizofrenia. Penelitian dan perawatan skizofrenia saat ini. Jalur penelitian saat ini tentang antipsikotik atipikal, efek obat psikedelik, gen skizofrenia terkait perubahan otak, terkait dengan skizofrenia mengarah ke baru yang menarik perspektif. Selanjutnya, skizofrenia dan struktur branding. Peneliti melaporkan pembesaran vertikal dan celah yang menunjukkan otak berkurang. Sedangkan peneliti kedua berfokus kepada volume otak yang berkurang. Peneliti selanjutnya berfokus pada area kortikula tertentu dan struktur subkortikula dalam skala besar baru-baru ini. Selanjutnya saya akan masuk ke materi depressive disorder. Depresi adalah reaksi normal terhadap kehilangan yang menyedihkan, seperti hilangnya sosok yang dicintai, kehilangan harga diri, atau kehilangan kesehatan. Depresi sering dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, depresi dipicu oleh pengalaman negatif yang jelas, disebut reaktif reaktif. Depresi tanpa sebab disebut depresi endogen. Faktor penyebab depresif. Faktor genetik berkontribusi terhadap perbedaan di antara orang-orang. Stres dan trauma dalam etiologi depresi. Ada dua subtipe dari gangguan depresi. Yang pertama, gangguan afektif musiman dan depresi peripatrum dari penyebab yang jelas. Depresi berat berkelanjutan yang dialami oleh beberapa wanita. Obat antidepresif. Ada obat antidepresan, inhibitor monoamine oksidase, antidepresan trisiklik, monoamine reuptake selektif inhibitor, antidepresan atipikal, dan antagonis reseptor NMDA. Menurut teori, ada dua teori etiologi. Teori monoamine ialah teori yang menyatakan bahwa depresi dikaitkan dengan kurangnya aktivitas pada serotonergik dan sinapsis noradrenergik. Sedangkan teori neuroplasticity, teori ini adalah bahwa depresi terjadi akibat penurunan neuroplastik, proses dalam berbagai struktur otak, misalnya hipocampus yang mengarah pada kehilangan neuron
dan patologi neurologis lainnya. Perbedaan otak dalam depresi. Yang pertama, pengobatan depresi dengan stimulasi otak, stimulasi magnetik transkranial, dan stimulasi otak dalam. Saya Yulia Fatrasari dan saya akan melanjutkan presentasi. Gangguan yang selanjutnya adalah gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah kondisi seseorang yang mengalami perubahan suasana hati secara fluktuatif dan drastis. Misalnya tiba-tiba menjadi sangat bahagia dari yang sebelumnya murung. Gangguan bipolar juga biasa disebut manik depresif. Orang dengan gangguan bipolar akan mengalami hipomania atau mania. Hipomania ditandai oleh berkurangnya untuk tidur, energi tinggi, dan pengaruh positif. Selama periode hipomania, orang akan banyak bicara, energik, impulsif, positif, dan sangat percaya diri. Sedangkan untuk mania, memiliki fitur yang sama dengan hipomania, tetapi juga memiliki gejala tambahan seperti delusi keagungan dan distractibility. Ketika seseorang mengalami mania, orang tersebut akan sering menunjukkan antusiasme yang tak terkendali dengan keluarnya obrolan tanpa henti yang meluncur dari satu topik ke topik lainnya. Orang yang mengalami serangan depresi dan hipomania dikatakan memiliki tipe gangguan bipolar 2, dan mereka yang mengalami serangan mania dikatakan memiliki gangguan bipolar tipe 1, yaitu gangguan bipolar yang tidak melibatkan perubahan suasana hati yang cepat. Lebih tepatnya, episode mood sering berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Yang selanjutnya ada faktor penyebab gangguan bipolar. Gangguan bipolar dapat diwariskan. Sebagai contoh, ada studi kembar gangguan bipolar yang menghasilkan estimasi heritabilitas mulai dari 80-90%, dan ada juga gen yang mengkode saluran kalsium tertentu dan untuk protein tertentu yang ditemukan di simpul Renvier. Perbedaan otak terkait gangguan bipolar. Ada sebuah laporan yang mengatakan bahwa beberapa struktur otak spesifik yang lebih kecil pada pasien dengan gangguan bipolar, termasuk medial prefrontal cortex, cingulate anterior kiri, gyrus temporal superior kiri, daerah prefrontal tertentu, dan hipokampus. Ada juga meta-analisis studi MRI yang mengatakan bahwa pasien dengan gangguan bipolar telah menemukan aktivasi atipikal di korteks frontal, struktur lobus temporal medial, dan ganglia basal, serta kognitivitas fungsional atipikal antara beberapa struktur dalam berbagai keadaan kognitif. Yang selanjutnya ada teori gangguan bipolar. Ada bukti disregulasi aksis hipotalamus, hipofisis, adrenal, atau yang disingkat dengan HPA pada gangguan bipolar. Ada gangguan yang ditandai dalam ritme sirkadian pada kedua pasien dengan gangguan bipolar dan kerabat non-bipolar. Ada juga perubahan pada transmisi GABA, glutamat, monomin, neuro pada pasien dengan gangguan bipolar. GABA sendiri merupakan singkatan dari gamma aminobutirat acid. Gamma berfungsi sebagai neurotransmitter dan hormon otak yang menghambat reaksi-reaksi dan tanggapan neurologis yang tidak menguntungkan. Dan akhirnya ada bukti bahwa kadar BDNF lebih rendah pada pasien dengan gangguan bipolar ketika mereka mengalami depresi atau manik. BDNF merupakan neurotropin yang tersebar luas di susunan saraf pusat, yang memiliki peran sebagai pengatur utama plastisitas sinaptik. Gangguan yang selanjutnya adalah anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi saat seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan dan berlangsung terus terhadap suatu hal. Terdapat 4 gangguan kecemasan, diantaranya adalah
Yang pertama ada gangguan kecemasan umum yang ditandai oleh respons stres dan perasaan cemas yang ekstrim serta kekhawatiran tentang sejumlah besar kegiatan atau peristiwa yang berbeda. Yang kedua ada fobia yang melibatkan ketakutan atau kecemasan yang kuat tentang objek tertentu, misalnya takut pada kegelapan. Dan yang ketiga ada agoraphobia, yaitu ketakutan patologis dari tempat umum dan terbuka. Dan yang terakhir ada gangguan panik yang ditandai dengan jantung berdebar dan sesak napas. Pengobatan farmakologis untuk gangguan kecemasan. 3 kategori obat yang biasanya diresepkan untuk pengobatan gangguan kecemasan adalah yang pertama ada benzodiazepin, yang kedua ada agonis serotonin, dan yang ketiga ada antidepresan tertentu. Animal Model of Anxiety Disorder. Animal Model telah memainkan peran kecemasan dan dalam penilaian potensi anksiologik obat baru. Ada 3 perilaku hewan yang menjadi model kecemasan, yaitu kinerja yang ditingkatkan, penguburan defensif, dan penilaian resiko. Tetapi ada juga kelemahan dari model-model ini, yaitu bahwa mereka biasanya melibatkan perilaku pertahanan hewan, asumsi implisit, yaitu bahwa perilaku defensif dimotivasi oleh ketakutan dan bahwa ketakutan dan kecemasan adalah apa? Basis neural dari gangguan kecemasan. Ada fakta yang mengatakan bahwa banyak obat anksiologik adalah agonis pada reseptor GABA, misalnya benzodiazepin atau reseptor serotonin, memusatkan perhatian pada kemungkinan peran dalam gangguan kecemasan, defisit transmisi GABAergic dan serotonergic. Ada tumpang tindih substansial antara struktur otak yang terlibat dalam gangguan depresi mayor dan gangguan kecemasan. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joko Galo. Saya akan menjelaskan tentang Tourette disorder. Gangguan Tourette biasa dikenal dengan sebutan sindrom Tourette. Gangguan Tourette adalah gangguan tics, gerakan tak sadar, berulang, stereotip, atau vokalisasi. Coprolalia, mengucapkan kata-kata kotor. Echolalia, pengulangan kata-kata orang lain. Dan palilalia, pengulangan kata-kata sendiri. Gejala biasanya mencapai puncaknya setelah beberapa tahun dan secara bertahap mereda ketika pasien menjadi dewasa. Gejala-gejala gangguan Tourette. Gejala ini biasanya dimulai sejak awal kehidupan, biasanya pada masa kanak-kanak atau remaja awal, dengan tics motorik sederhana, seperti mata berkedip atau gerakan kepala. Tetapi gejalanya cenderung menjadi lebih kompleks dan berat seiring dengan bertambahnya usia pasien. Tics motorik kompleks yang umum termasuk memukul, menyentuh benda, berjongkok, melompat, memutar, dan kadang-kadang bahkan membuat gerakan cabul. Tics verbal umum termasuk suara tidak jelas, misal menggonggong, batuk, mengendus. Tujuan penelitian terkait dengan basis saraf gangguan Tourette. Sebagian besar penelitian tentang patologi otak yang terkait dengan gangguan Tourette berfokus pada striatum (caudate plus putamen). Pasien dan gangguan ini cenderung memiliki volume striatal yang lebih kecil. Dan ketika mereka menekan tics mereka, aktivitas fMRI dicatat dalam prefrontal cortex dan caudate nuclei. Alhasil, keputusan untuk menekan tics berasal dari prefrontal cortex yang mengawali penindasan dengan bekerja pada caudate nuclei. Perawatan gangguan Tourette. Perawatan biasa dimulai dengan berfokus pada aspek-aspek lain dari gangguan tersebut. Pertama, pasien, anggota keluarga, teman, dan guru dididik tentang sifat sindrom tersebut. Kedua,
Perawatan berfokus pada masalah emosional tambahan, misal kecemasan dan depresi. Setelah 2 langkah pertama telah diambil, perhatian beralih ke perawatan tics. Tics dari kelainan Tourette biasanya diobati dengan antipsikotik. Antipsikotik dapat mengurangi tics sekitar 70%, tetapi pasien atau pengasuh mereka sering menolaknya karena efek samping yang merugikan. Misal, kenaikan berat badan, kelelahan, atau mulut kering. Tahap uji klinis. Uji klinis fase 1 selalu dimulai dengan suntikan kecil yang secara bertahap meningkat saat tes dilanjutkan. Fase 2 membangun protokol pengujian. Tujuan dari fase kedua dari uji klinis adalah untuk menetapkan protokol atau kondisi di mana tes akhir cenderung memberikan hasil yang baik. Fase 3 dari uji klinis biasanya adalah studi double blind kontrol placebo pada sejumlah besar seringkali ribuan pasien yang menderita gangguan target. Sasaran psikofarmakologi, Hyman dan Fenton berpendapat bahwa hambatan utama untuk mengembangkan obat-obatan psikoterapi yang efektif adalah bahwa upaya tersebut sering bertujuan untuk menyembuhkan entitas diskursus seperti yang saat ini dikandung oleh BUPPG, misalnya seperti yang didefinisikan oleh DSM-5. Tourette's disorder. Gangguan Tourette biasanya dikenal dengan sebutan sindrom Tourette. Gangguan Tourette adalah gangguan tics, gerak tak sadar,